Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyusun portofolio refleksi pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan refleksi pembelajaran ya? Refleksi pembelajaran merupakan kegiatan ya, melihat kembali proses pembelajaran yang telah berlangsung untuk mengetahui kekuatan dan juga kekurangan sebagai dasar untuk melakukan perubahan pembelajaran yang akan datang. Jadi di sini di refleksi ini kita akan melihat apa sih yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelebihan kita, dan juga apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, hasil dari refleksi ini yang akan kita gunakan untuk melakukan perubahan pembelajaran di waktu mendatang. Nah, apa lingkup refleksi pembelajaran ini? Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lingkup refleksi dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kita lihat kelebihan ya dan kekurangan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, hal baru apa yang sudah dipelajari. Ya, bisa jadi kita bertanya kepada para siswa, hal baru apa saja yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran ini. Dan sebaliknya, kita juga bisa bertanya kepada siswa hal apa yang belum dipelajari. Jadi apa saja yang belum kita pelajari, kita tanya kepada para siswa. Kemudian apa yang menarik dan kurang menarik dari pembelajaran. Jadi kita tanya kepada para siswa ya, dalam lingkup refleksi pembelajaran ini adalah apa yang menarik dan apa yang belum menarik. Nah, ini siswa tentu saja dia akan memberikan jawaban. Nah, dari jawaban ini akan menjadi refleksi buat kita sebagai seorang guru. Apa yang menarik dan apa yang kurang menarik dari pembelajaran tersebut. Kemudian kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, kita tanya ya kepada siswa atau juga kita refleksi balik kepada diri kita sendiri. Apakah pembelajaran yang sudah kita laksanakan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita tuliskan di rencana pembelajaran atau di modul ajar yang sudah kita susun. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran yang diinginkan siswa selanjutnya itu seperti apa. Nah, kita juga bisa bertanya kepada siswa, apa sih pembelajaran yang ingin kalian dapatkan? Apa yang ingin kalian pelajari? Seperti apa ya? Ini kalian tanyakan. Kemudian siapa yang melaksanakan refleksi pembelajaran ini? Refleksi pembelajaran itu dilakukan oleh guru ya, oleh Bapak Ibu guru dengan melihat dari sudut pandang. Yang pertama dari sisi siswa ya. Berarti ini guru mengambil informasi refleksi diri siswa untuk perbaikan guru. Yang kedua adalah dari guru itu sendiri. Jadi guru langsung merefleksi dirinya sendiri. Jadi kita bisa menggunakan sudut pandang. Jadi sudut pandangnya itu seperti apa? Ya. Jadi kalau misalnya sudut pandangnya itu adalah dia mengambil dari siswa, dia bertanya kepada siswa, ya, refleksi dirinya berasal dari siswa, tetapi itu untuk perbaikan guru. Karena yang tahu ya proses pembelajaran itu ya kalau tidak guru yang mengajar, ya siswa itu sendiri. Nah, mengapa perlu dari siswa? Karena bisa jadi kalau tanpa ada refleksi diri dari siswa, kita merasa apa yang sudah kita sampaikan itu sesuai tujuan pelajaran. Atau mungkin kita merasa bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah menarik buat siswa. Padahal siswa belum tentu tertarik apa yang kita sampaikan. Nah, ini perlu refleksi berasal dari siswa. Tujuannya sama, yaitu untuk perbaikan guru itu sendiri. Nah, adapun yang kedua, refleksi yang dilakukan oleh guru ya guru langsung ya merefleksi dirinya sendiri. Nah, jadi dia ingin tahu apa yang menjadi kelemahan saat pembelajaran yang telah dia lakukan, apa yang menjadi kelebihan dari pembelajaran yang baru saja ia lakukan dan lain sebagainya. Jadi bisa melihat dari dua sudut pandang ya. Dari sudut pandang siswa, ini adalah tujuannya adalah untuk perbaikan guru juga. Yang kedua adalah dari guru itu sendiri.
Jadi merefleksi dari dirinya sendiri. Kalau dari siswa itu merefleksinya, itu melihatnya, itu dari sisi siswa, ya, tetapi untuk perbaikan guru. Jadi kalau kita lihat logikanya, misalnya kita bercermin, ya, kita kalau yang dari sisi siswa itu adalah kita misalnya kita bertanya kepada teman kita, apakah dandanan kita ini sudah layak atau belum? Ada yang kurang nggak? Ketika saya misalnya menyisir ataupun misalnya apakah mata saya itu merah dan seterusnya, kita bisa bertanya kepada orang yang melihat langsung kepada kita. Nah, ini adalah refleksi siswa. Nah, adapun refleksi yang berasal dari guru berarti dia ilustrasinya misalnya kita bercermin, ya, kita bercermin kan kita sendiri tahu, oh ternyata mata kita itu merah, oh ternyata sisiran kita kurang pas. Nah, ini kita melihat dari cermin, ya, melihat diri kita sendiri. Itu refleksi yang sifatnya langsung. Kalau yang dari siswa ini refleksi sifatnya tidak langsung, tetapi kembali lagi itu untuk perbaikan guru. Nah, sekarang seberapa penting refleksi pembelajaran ini? Bapak Ibu guru yang saya hormati, bahwa guru yang melakukan refleksi pembelajaran ini sejatinya dia itu menginginkan ada yang memperbaiki dirinya serta menguatkannya. Jadi guru yang melakukan refleksi itu seperti itu. Hakikatnya dia itu ingin diperbaiki, ingin dikuatkan kalau dia punya kelebihan. Nah, kemudian dari kesadaran akan perbaikan, kemudian dia mendapat motivasi ketika ada yang menguatkan, maka tentu saja dia bisa memberikan perubahan di kelas. Bagaimana kalau kelas itu sudah berubah? Berubah apanya di sini? Tentu saja adalah proses pembelajarannya. Maka pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru akan dinamis. Dinamis itu apa? Akan bergerak, jadi tidak monoton, tidak ceramah terus, tidak berada di dalam ruangan kelas terus. Nah, tapi dia bisa berganti, misalnya kadang di dalam ruangan, kemudian bisa di luar ruangan, kemudian pembelajarannya bisa kelompok, ataupun misalnya mengunjungi suatu tempat tertentu dan seterusnya. Nah, ini sifatnya dinamis. Dan juga partisipatif. Apa yang dimaksud dengan partisipatif di sini adalah bahwa pembelajaran itu skenario-nya itu tidak hanya dari guru saja, tetapi juga muncul dari siswa. Nah, dari mana kita memunculkan ide pembelajaran dari siswa? Tentu saja kalau kita melaksanakan refleksi tidak langsung, kita tanya kepada siswa tadi. Nah, oleh karenanya nanti akan timbul adanya timbal balik antara siswa dengan guru. Jadi hubungan interaksi siswa dan guru sangat bagus di sini. Kenapa? Karena refleksi tadi itu kita bisa bertanya kepada siswa. Apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Nah, di sini poinnya adalah bagaimana kesemuanya itu akan terwujud manakala si guru tidak melakukan refleksi pembelajaran. Ya, kita ingin perubahan di dalam kelas. Kita ingin kelasnya itu dinamis, partisipatif, adanya timbal balik antara siswa dan guru. Siswanya aktif, gurunya senang. Ya. Artinya pembelajaran itu bisa berpusat pada siswa. Nah, bagaimana kesemuanya itu kan terwujud kalau guru tadi tidak melaksanakan refleksi pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat bagaimana refleksi pembelajaran ini kita kaitkan dengan kurikulum merdeka. Nah, sebagaimana guru menyusun perangkat pembelajaran ya dari CP, TP, ATP, modul ajar, dan KKTP, profil pelajar Pancasila, merdeka belajar, pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik, pembelajaran berkolaborasi, dan lain-lain, maka mempraktekkan refleksi pembelajaran ini menjadi hal yang sangat penting pula. Nah, ini adalah kurikulum merdeka. Jadi beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam kurikulum merdeka. Nah, salah satunya adalah refleksi pembelajaran ini. Nah, kapan refleksi pembelajaran ini dilakukan? Ya, guru dapat memberikan pertanyaan refleksi ini pada 3 tahapan ini.
Yang pertama, kegiatan pembukaan. Jadi misalnya Bapak Ibu guru ketika dia mengajar ingin suasana cair begitu, maka dia bisa melakukan refleksi di kegiatan pembukaan. Kita tanya kepada siswa, ya anak-anak, gimana pembelajaran kemarin? Apakah pembelajaran kemarin ini menarik atau tidak? Materinya sulit atau tidak pada pertemuan kemarin? Nah, ini pada kegiatan pembukaan bisa kita tanyakan kepada siswa. Kemudian yang kedua adalah pada kegiatan inti. Nah, ini proses pembelajaran tidak sesuai rencana terjadi. Ya, terkadang kita sudah memplanning ya, sudah merencanakan pembelajaran semaksimal mungkin, tetapi ternyata di prakteknya itu, di kegiatan intinya ternyata tidak jalan. Contoh misalnya kita pengen menggunakan listrik. Ya, ternyata listriknya mati. Atau ketika kita menampilkan video pembelajaran, ternyata videonya macet. Nah, ini sangat mungkin sekali di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, disitulah ya guru tidak berpangku tangan. Ya, dia harus menciptakan pembelajaran yang berikutnya dengan apa? Berefleksi diri. Ya, dia bisa merefleksi dirinya sendiri, wah ini ada yang kurang, berarti saya harus melakukan perubahan. Ataupun melihat dari siswa, wah ternyata siswa hanya diam saja. Nah, itu segera mengambil tindakan. Nah, ini adalah proses dari refleksi pembelajaran itu sendiri. Contoh misalnya ketika sudah menyiapkan video pembelajaran, ternyata mati. Nah, ternyata kita di rumah sudah menyiapkan dengan menggunakan poster. Ya, kita sudah membuat poster ataupun sudah membuat media-media pembelajaran yang lain. Ketika nggak ada video, nggak masalah. Nah, ini adalah refleksi pembelajaran. Jadi kita segera untuk mengubah situasi dari apa yang sudah kita rencanakan. Karena ternyata rencana tadi tidak sesuai, tidak bisa terlaksana ya, karena sesuatu hal. Nah, ini pada kegiatan inti. Atau kita misalnya melihat siswa kok di situ ramai sekali ya di pembelajaran kelompok. Nah, siapa sih yang ramai di situ? Kita bisa merefleksi diri. Oh, ternyata yang ramai itu adalah si Budi. Nah, Budi aja dipindah di kelompok lain. Nah, kemudian yang berikutnya di kegiatan penutup. Nah, ini kegiatan refleksi bisa dilakukan pada setelah selesai satu pertemuan. Jadi setelah selesai pertemuan, di kegiatan penutup kita refleksi pada siswa anak-anak, apa yang sudah kalian pelajari hari ini, apa yang belum kalian pelajari, apakah pembelajaran ini menarik atau tidak, apa yang membuat kalian senang dalam pembelajaran ini. Ini kita bisa tanya ke siswa. Ataupun kita hanya memberikan emoji saja. Coba anak-anak, ini saya berikan 3 buah emoji pembelajaran ini, silahkan kalian kirimkan kepada saya, tidak perlu dikasih nama. Nah, silakan emoji apa yang kamu pilih. Nah, ini adalah menjadi refleksi ya buat Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan pembelajaran. Atau boleh pada selesai satu lingkup materi. Nah, jadi selesai satu tujuan pembelajaran atau satu lingkup materi yang terdiri dari berbagai tujuan pembelajaran boleh. Yang penting di dalam satu lingkup materi itu harus ada refleksi pembelajaran. Kenapa? Karena manfaatnya sangat besar. Refleksi pembelajaran tadi adalah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Bagaimana mungkin kita akan melaksanakan perubahan pembelajaran yang akan datang bila kita tidak melaksanakan refleksi pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat prakteknya seperti apa ya. Nah, ini ada 3 tahapan pembelajaran ya di kegiatan pembukaan. Kita bisa bertanya ya anak-anak, bagaimana kesan kalian di dalam pembelajaran yang kemarin? Apakah ada yang perlu perbaikan? Nah, ini kita bisa tanya. Kemudian tanya lagi anak-anak, apa materi pada pertemuan kemarin terlalu sulit untuk diterima? Nah, kemudian kita bisa tanya lagi di kegiatan pembukaan, hal menarik apa pada pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Nurdin? Kita tanya kepada para siswa anak-anak, siapa guru menurut kalian menjadi favorit? Nah, kemudian ada banyak yang jawab Pak Nurdin. Nah, kita tanya, apa sih yang menarik dari pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Nurdin apa? Nah, kita bisa mengadopsi dari jawaban siswa tadi itu sebagai refleksi pembelajaran.
Nah, kemudian yang berikutnya di kegiatan inti. Itu kalau kegiatan pembukaan ya. Ya, sekarang di kegiatan inti. Anak-anak coba perhatikan semua di sini ya. Saya lihat kalian pada rame. Nah, Bapak mau nanya nih, apakah pembelajaran hari ini kurang menarik? Nah, kemudian kan siswa menjawab, tidak menarik Pak, atau mungkin tidak berani menjawab. Tidak masalah, tapi kita tahu, oh berarti di sini siswa merasa pembelajaran kita berikan tidak menarik. Nah, sesegera mungkin kita melakukan apa? Perubahan. Nah, karena tujuan dari refleksi pembelajaran tadi apa? Adanya kedinamisan, ya, adanya sesuatu yang berubah di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian juga bisa tanya ya, setelah saya melakukan refleksi, Bapak memandang perlu adanya pergeseran kelompok. Nah, silakan Budi untuk menggabung dengan kelompok 2. Silakan. Nah, seperti itu. Atau kita tanya, apa yang membuat suasana kalian tampak tegang? Nah, ini juga kita tanya ke siswa. Apa yang membuat suasana ini kok tidak nyaman, itu apa? Nah, itu di kegiatan intilah. Adapun di kegiatan penutup, nah kita bisa menyiapkan emoji ya. Ibu akan siapkan emoji ya terkait pembelajaran hari ini. Nah, silahkan kalian untuk memilihnya. Tidak perlu dikasih nama, kalian pilih dari 3 gambar ini, kemudian kamu potong, kasihkan ke depan. Nah, kemudian bisa bertanya lagi di kegiatan penutup. Anak-anak, saya berikan lembar refleksi terkait perbaikan apa yang perlu ditingkatkan. Tanya kepada siswa. Nah, kemudian boleh tanya lagi, hal baru apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Nah, silahkan tulis, nanti kita bacakan bersama-sama di depan kelas. Silahkan. Nah, itu adalah contoh refleksi. Nah, dalam praktek dari tahapan pembelajaran ini, kita tidak harus di semua 3 ini. Ya, cukup salah satu saja. Bisa di pembukaan, bisa di inti, bisa di penutup. Jadi tidak perlu semuanya itu harus ada refleksinya. Jadi kita pilih mana yang sesuai, apakah di pembukaan, di inti, atau di penutup. Nah, baiknya kalau memang itu pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik, maka lakukan kegiatan refleksi di bagian penutup. Nah, jadi di penutup ini adalah benar-benar kita bisa luapkan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita dari sisi perspektif siswa, begitu. Atau boleh kita laksanakan ya, tidak di kegiatan pembukaan, inti penutup ya. Jadi kita bisa kalau sudah selesai pembelajaran, kemudian sebelum kita menyiapkan untuk pertemuan berikutnya, kita sudah merefleksi diri. Nah, sekarang refleksi pembelajaran dari diri guru itu sendiri. Jadi ini refleksi yang sifatnya langsung. Kita bisa tanya, pertanyaan pertama adalah kekuatan pembelajaran yang saya lakukan itu apa? Nah, kita tuliskan. Apakah kita komunikasinya bagus? Apakah saya itu kalau menguasai materi dan seterusnya, kita tuliskan. Nah, sekarang kelemahan pembelajaran apa yang saya lakukan? Oh, ternyata saya di sini belum menyiapkan media pembelajaran dengan baik, atau saya belum menguasai materi itu dengan baik sehingga komunikasi saya tidak lancar. Nah, ini di pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Di pertanyaan 3 kita bisa ajukan ya, menurutku pelaksanaan pembelajaran yang belum sesuai tujuan pembelajaran itu apa, di bagian mana, atau yang belum sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang keempat dan pertanyaan 5 kita bisa tanya ya. Pertanyaan keempat misalnya, menurutku proses pembelajaran yang menarik bagi siswa itu apa? Pada saat apa itu kita tuliskan. Kemudian menurutku proses pembelajaran yang menarik, yang tidak menarik bagi siswa itu saat apa? Nah, kita tuliskan di nomor 5. Nah, di nomor 6 dan 7 juga sama ya, antara nyaman dengan tidak nyaman, dan yang ke-8 adalah ini, ke depan. Nah, ke depan itu proses pembelajaran yang saya lakukan itu mau seperti apa. Nah, ini setelah kita melihat dari pertanyaan 1 sampai 7, apa yang harus kita berikan untuk proses pembelajaran yang ke depan. Nah, ini adalah manfaat yang luar biasa dari refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Nah, sekarang ini contoh ya, 3 emoji. Kalau suka seperti ini, biasa saja atau bosan. Nah, ini contoh saja ya. Bisa Bapak Ibu kembangkan nanti ya, emojinya mau 5 atau mau 4, silahkan. Nanti tinggal dicari saja. Nah, kemudian alur portofolio refleksi pembelajaran. Nah, kalau kita lihat tadi kita sudah
ketahui ya refleksi pembelajaran. Sekarang bagaimana biar bisa menjadi portofolio dari refleksi yang sudah kita lakukan. Nah, pada kegiatan perencanaan ya tentu saja kita daftar ya pertanyaan-pertanyaan yang mau kita ajukan yang terkait refleksi. Artinya sebelum kita memulai pembelajaran yang akan datang itu kita sudah rencanakan refleksinya itu mau seperti apa. Butir-butir pertanyaan itu sudah kita siapkan. Sekalipun nanti pada prakteknya tidak terlaksana ataupun nanti bisa berbeda dengan apa yang sudah kita tuliskan, sudah kita rencanakan, tidak masalah. Yang penting kita sudah merencanakan ini ya. Karena lesson plan atau modul ajar atau perencanaan pembelajaran itu kan harus sudah kita siapkan dan kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, sehingga jangan sampai melenceng. Nah, tentu saja di proses pelaksanaan pembelajaran sendiri itu memungkinkan adanya terjadi tidak sesuai dengan rencana pembelajaran yang kita buat, tidak masalah ya. Yang penting sudah kita rencanakan. Nah, kemudian yang kedua, laksanakan. Jadi apa yang sudah kita lakukan harus kita laksanakan. Jadi kita sudah buat pertanyaan apa saja yang mau diajukan dalam kegiatan refleksi, kemudian kita laksanakan. Jadi jangan ditunda atau tidak kita laksanakan ya. Kemudian kita evaluasi yang sudah kita laksanakan, kemudian kita merenung ya, kita evaluasi, kita pertimbangkan dan kita pilih. Oh, ternyata kok banyak sekali ini refleksinya dari siswa misalnya. Nah, tentu saja tidak semuanya kita pilih semuanya, tidak ya, tetapi tetap kita mana yang menjadi prioritas perbaikan itu apa. Nah, dari jawaban-jawaban siswa tadi. Nah, kemudian yang berikutnya tindak lanjut ya. Setelah kita evaluasi, maka tentu saja perlu ditindaklanjuti. Tindak lanjutnya berupa apa? Ya, perbaikan lagi. Nah, jadi saya lakukan perbaikan dari evaluasi yang sudah saya tuliskan. Nah, kemudian apa? Kita rencanakan ulang refleksi lagi ya. Kita berikan refleksi lagi. Kita tuliskan lagi perencanaan tadi. Daftar pertanyaan-pertanyaan yang mau kita ajukan ya setelah kita melihat evaluasi tadi. Ya, setelah kita melihat adanya perbaikan dalam proses, ternyata ketika saya menggunakan praktek ya, praktek itu siswa membawa alat dari rumah sendiri-sendiri, ternyata ada siswa yang tidak bawa, sehingga pembelajaran tidak bisa maksimal. Ya, karena dia harus berbagi praktek dengan temannya karena temannya tidak bawa dan seterusnya. Nah, ini kita jadikan sebagai refleksi. Oh, berarti ke depan dalam materi ini berarti kita sebagai guru sudah harus menyiapkan dulu ya terkait proses pembelajaran sehingga siswa tidak perlu dia menyiapkan alat dan seterusnya. Nah, kemudian hasil ya terkait hasil ya kumpulkan ya hasil refleksi itu menjadi portofolio refleksi dan inilah yang kita inginkan. Jadi refleksi-refleksi yang kita lakukan kita jadikan satu ya menjadi portofolio refleksi. Nah, itu apa? Yaitu kumpulan dari hasil refleksi yang kita laksanakan. Baik itu satu pertemuan ataupun boleh satu tujuan pembelajaran ataupun satu topik satu lingkup materi, silahkan. Yang penting harus ada refleksinya. Nah, refleksi ini nanti akan kita kumpulkan dan itu menjadi potret buat kita. Jadi apa yang menjadi kurang di dalam pembelajaran tersebut. Nah, sekarang kita lihat catatan refleksi dalam pembelajaran ini. Ya, refleksi pembelajaran ini tentu saja dia akan membantu kesuksesan dari perencanaan pembelajaran. Jadi refleksi pembelajaran kita bertanya-tanya tadi ya, kemudian kita renungkan, kemudian kita lakukan perbaikan, kita evaluasi, kita berikan tindak lanjut. Nah, ini akan menjadi salah satu kesuksesan kita di dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, kenapa? Karena akan memudahkan ketika kita melaksanakan perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, lakukan satu kali setiap pembelajaran, terutama pada kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini yang paling utama ya di dalam kita menerapkan refleksi pembelajaran. Nah, ini bila refleksi tadi secara tidak langsung atau dari sudut pandang siswa.
Ini di kegiatan penutup ya kalau bisa. Karena kalau kita lancar ya, kita sudah punya pengalaman yang jam terbang tinggi di dalam mengajar, kita sering melakukan refleksi, maka nanti kita akan ketemu bahwa ternyata refleksi itu yang paling nyaman adalah di kegiatan Di kegiatan penutup. Nah, karena prosesnya pembelajaran sudah kita laksanakan ya sesuai begitu. Kalau ini kita sudah rencanakan. Kalau mati listrik saya sudah nyiapkan ini. Kalau ini nggak jalan, saya sudah kita buatkan skenario yang lain. Nah seperti inilah. Nah, kalau sudah kita siapkan kita enak. Nah barulah di kegiatan penutup itu kita lakukan refleksi pembelajaran. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah cukup memilih salah satu saja pada tahapan pembuka, inti, sama penutup. Jadi tidak perlu tiga-tiganya itu kita lakukan. Jadi cukup di salah satu saja. Ya pembukaan, inti ataupun penutup. Nah, kemudian yang keempat adalah refleksi ya. Refleksi pembelajaran merupakan salah satu bentuk dari penerapan asesmen formatif. Jelas ya, bahwa asesmen formatif adalah sebuah asesmen yang digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, salah satu bentuknya adalah kita memberikan refleksi pembelajaran. Nah, itu sesuai dengan tujuan dari asesmen formatif itu sendiri. Jadi ada benang merahnya. Jadi refleksi pembelajaran ini ternyata berkaitan erat dengan asesmen formatif. Nah, bentuk refleksi pembelajaran itu ya bisa berupa pertanyaan lisan ya, kita ajukan lisan langsung ataupun tertulis. Jadi misalnya kita bertanya kepada siswa, kemudian siswa tadi menjawab di kertas yang mereka miliki. Ataupun tadi memberikan emoji, ataupun memberikan lembar refleksi. Ini bila mana kita sudah siapkan. Ya, kita sudah siapkan lembar refleksi yang di situ sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun. Kemudian kita berikan ke siswa tinggal menuliskan jawabannya. Nah, ini adalah salah satu perkataan dari Le Croquet bahwa the use of learning reflection in a classroom is a powerful practice for any modern learner. Jadi kita lihat bahwa ternyata refleksi pembelajaran itu merupakan sebuah latihan ya yang sangat luar biasa bagi pembelajar di pembelajaran modern ini. Nah, ini jadi kalau kita maknai bahwa refleksi pembelajaran itu ternyata memiliki sebuah energi ya, sebuah kekuatan ya yang sangat luar biasa di dalam pelaksanaan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan refleksi pembelajaran ini? Nah, kalau belum ya silahkan laksanakan dan nanti akan Bapak Ibu temukan manfaatnya. Apa manfaat dari refleksi pembelajaran tersebut? Ya, matur nuwun, sugeng maos dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.